Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang mutasi gen secara lebih mendetail ya, lebih spesifik. Kalau di video sebelumnya yang di atas ini kita membahas mutasi secara umum. Nah, sekarang yuk kita pelajari apa itu mutasi gen. Akan tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe di pojok kiri bawah video ini. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk like, share, juga komen. Oke, kita lanjutkan apa itu mutasi gen. Jadi mutasi gen disebut juga sebagai mutasi DNA atau mutasi titik atau point mutation. Jadi apa itu mutasi gen? Yakni perubahan urutan basa nitrogen pada DNA. Seperti yang kita ketahui bahwasanya rantai dari DNA itu kan terdiri dari nukleotida ya. Maka rantai DNA disebut sebagai polinukleotida karena memang terdiri dari rangkaian nukleotida. Nah, masing-masing nukleotida ini terdiri dari basa nitrogen, kemudian gula pentosa dan gugus fosfat. Nah, ketika terjadi perubahan pada basa nitrogen di nukleotida DNA tersebut, maka seperti yang sudah kita pelajari, ketika urutan basa nitrogen pada DNA tersebut berubah, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kodon RNA duta atau messenger RNA-nya. Ingat ya, dalam proses sintesis protein itu kan pada tahap yang pertama, yakni pada tahap transkripsi, itu DNA akan membentuk RNAD atau mRNA. Ketika urutan basa nitrogen pada DNA ini ternyata ada yang berubah karena mutasi, maka akhirnya kodon yang ada di RNAD dan MR atau mRNA ini akibatnya juga akan berubah. Nah, ketika kodonnya berubah, maka urutan asam amino yang dihasilkan pun akan berubah. Ketika asam aminonya berubah urutannya maupun berubah macamnya, akibatnya adalah polipeptida yang terbentuk juga akan berubah. Kalau polipeptidanya berubah, maka proteinnya pun pasti akan berubah. Nah, ketika protein berubah, maka akibatnya ekspresi gen atau kita sebut sebagai fenotip juga akan berubah. Nah, perubahan inilah yang kemudian kita sebut sebagai efek dari mutasi. Ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan, tergantung perubahannya seperti apa. Nah, selanjutnya kita pelajari kapan sih terjadinya mutasi gen ini. Terjadinya adalah bisa selama proses translasi, bisa juga selama proses transkripsi pada sintesis protein. Selanjutnya akan kita pelajari macam mutasi gen ya. Jadi macam mutasi gen secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mutasi substitusi basa nitrogen atau penggantian basa nitrogen. Sedangkan yang kedua adalah mutasi pergeseran rangka atau frame shift mutation. Yang pertama yakni mutasi substitusi basa nitrogen. Disebut sebagai mutasi substitusi basa nitrogen jika suatu nukleotida digantikan atau ditukar dengan nukleotida lain. Ingat, ketika kita berbicara tentang nukleotida, maka pasti fokus kita adalah basa nitrogennya karena memang yang akan mengalami mutasi adalah basa nitrogennya ya. Akibatnya, ketika terjadi pertukaran atau penggantian dari nukleotida tersebut, maka asam amino akan berubah. Dan lanjut tadi ya, asam amino berubah, polipeptida berubah, protein berubah, fenotip pada akhirnya juga akan berubah. Nah, mutasi substitusi basa nitrogen ini merupakan jenis mutasi gen yang paling sering terjadi karena memang skupnya atau kisarannya adalah kecil. Akan tapi meskipun kecil, mutasi gen ini bisa menyebabkan efek yang relatif fatal bagi makhluk hidup penderitanya. Nah, substitusi basa berdasarkan perubahan nukleotidanya dibagi lagi menjadi yang pertama adalah transisi basa nitrogen, yakni substitusi atau pertukaran antar basa sesama jenis. Seperti kita ketahui, basa nitrogen itu kan ada dua jenis ya, ada dua keluarga besar, yakni purin dan pirimidin. Nah, substitusi ini jika anggota dari pirimidin diganti sesama pirimidin, demikian juga purin diganti dengan sesama purin. Sehingga kalau saya tuliskan di sini, pirimidin ini anggotanya kan timin dan sitosin ya. Jadi
yang awalnya timin kemudian berubah menjadi sitosin. Bisa juga kebalikannya, yang semula sitosin bisa diganti atau ditukar dengan timin. Pokoknya masih sesama anggota pirimidin. Sedangkan untuk purin, adenin diganti dengan guanin maupun guanin diganti dengan adenin. Contohnya adalah seperti ini ya. Kita punya urutan basa nitrogen pada DNA. Jadi satu basa nitrogen ini menunjukkan satu nukleotida. Nah, kita bisa melihat ini sudah saya kotakin warna merah ya. Ini yang nantinya akan mengalami mutasi dalam bentuk transisi. Jadi contohnya ini ya, saya berikan adalah mutasi yang berlangsung pada saat replikasi DNA. Jadi DNA induk itu nanti kan akan mereplikat dirinya menjadi 2 DNA baru ya. Nah, hasilnya salah satunya ini misal pada saat replikasi berakhir, ternyata yang seharusnya sama seperti induk yakni T dan A menjadi C dan G. Dengan kata lain, T berubah menjadi C. Timin berubah menjadi sitosin. Sehingga pirimidin diganti dengan sesama anggota pirimidin ya. Akibatnya karena T-nya berubah menjadi C, maka pasangan basa nitrogennya juga akan berubah. Jika T pasangannya adalah A, timin dengan adenin, maka jika berubah T menjadi C, maka pasangannya dari C adalah guanin atau G. Sehingga di sini sudah saya tuliskan terjadi transisi pada nukleotida yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Selanjutnya yang kedua adalah transversi basa nitrogen. Kok tadi transisi, sekarang adalah transversi. Apa itu? Yakni substitusi atau pertukaran antar basa namun tidak sejenis. Dengan kata lain, pirimidin bisa diganti oleh anggota purin, demikian juga kebalikannya purin bisa pindah atau diganti oleh anggota dari pirimidin. Kalau saya tuliskan anggota pirimidin adalah timin dan sitosin, bisa berubah menjadi adenin atau guanin. Demikian juga sebaliknya, adenin dan guanin ini bisa berubah menjadi atau diganti oleh timin dan sitosin. Contohnya masih dalam proses replikasi, namun kali ini adalah pada nukleotida urutan yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demikian juga sama ya hasil replikasinya. Nah, pada nukleotida urutan yang kedua ini terjadi transversi. Jadi yang awalnya adenin mengalami transversi, mengalami pertukaran atau substitusi menjadi timin. Berarti jenis yang ini ya, adenin berubah menjadi timin. Akibatnya karena memang berubah menjadi timin, maka nukleotida pasangannya juga akan berubah. Timin berarti menjadi adenin. Selanjutnya kita pelajari pembagian substitusi basa secara fungsional. Jadi kalau tadi itu pembagian berdasarkan perubahan nukleotidanya ya. Sekarang secara fungsionalnya, keberfungsiannya ya. Yang pertama ada mutasi bisu atau silent mutation. Kenapa disebut silent mutation? Karena meskipun terjadi perubahan basa nitrogen pada nukleotida di DNA tersebut, dan nantinya akan menghasilkan kodon baru, akan tetapi ternyata kodon baru ini masih mengkode asam amino yang sama, sehingga seolah-olah seperti tidak terjadi mutasi, padahal aslinya memang terjadi mutasi. Kita kembali lagi ke sintesis protein gitu ya, bahwasanya satu asam amino bisa dikode oleh beberapa kodon, akan tetapi satu kodon hanya bisa mengkode satu asam amino. Saya contohkan di sini. Jadi kita punya DNA asal dan ini adalah DNA mutan, DNA hasil mutasi. Nah, baris pertama ini menunjukkan DNA, kemudian baris selanjutnya adalah RNA duta atau messenger RNA baik pada DNA asal maupun DNA mutan ya. Dan baris yang ketiga, keduanya ini adalah polipeptida yang dihasilkan. Nah, sekarang kita lihat DNA asal. Pada bagian yang saya beri tanda kotak merah terputus-putus inilah yang akan mengalami mutasi. Sehingga yang awalnya GAT DNA-nya kemudian akan bermutasi pada basa nitrogen yang ketiga, yakni pada G. Sehingga akhirnya RNA duta atau mRNA yang dihasilkan yang seharusnya adalah CUA akan berubah menjadi CUC.
karena memang T berubah menjadi G. Sehingga menyesuaikan ya RNAD-nya, komplemennya G adalah C. Akibatnya adalah dihasilkan kodon GUC. Nah, kodon GUC ini sama-sama mengkode asam amino leusin, sama seperti kodon CUA juga mengkode asam amino leusin. Sehingga akhirnya urutan asam aminonya tetap, polipeptidanya tetap, proteinnya tetap, fenotipnya juga tetap. Padahal sebenarnya kodonnya berubah. Padahal sebenarnya terjadi mutasi. Oleh karena itulah kemudian disebut sebagai mutasi bisu atau silent mutation. Selanjutnya, mutasi salah arti atau missense mutation. Apa itu? Jadi perubahan basa nitrogen pada DNA yang menyebabkan dihasilkannya kodon baru yang mengkode asam amino berbeda. Kalau tadi mutasi bisu itu kodon baru menghasilkan asam amino yang sama, ini kodon baru asam amino yang dihasilkan berbeda. Saya contohkan di sini. Terjadi mutasi pada urutan triplet yang ketiga ya, yakni C, mengalami mutasi menjadi T. Akibatnya, kodon pada mRNA yang awalnya GAA akan berubah menjadi AAA. Jika GAA itu akan mengkode asam amino glutamat, maka AAA ini mengkode asam amino lisin. Maka polipeptida yang seharusnya terdiri dari alanin, tirosin, glutamat, valin, leusin berubah menjadi alanin, tirosin, lisin, glutamat, valin, leusin. Ada satu asam amino yang berubah. Satu saja asam amino yang berubah, maka polipeptidanya berubah. Kalau polipeptidanya berubah, maka proteinnya berubah. Akibatnya fenotipnya akan berubah. Oleh karena itu disebut sebagai mutasi salah arti. Jadi artinya benar-benar salah gitu, yang awalnya glutamat menjadi lisin. Demikian juga dengan berbagai asam amino yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah mutasi tidak bermakna atau nonsense mutation. Kalau tadi salah arti, missense, sedangkan ini tidak bermakna, yakni perubahan basa nitrogen pada DNA yang menyebabkan dihasilkannya kodon stop atau stop codon gitu ya. Nanti kita kodon stop atau stop codon itu kan ada 3. Nah, jika perubahan basa nitrogen pada DNA ini menyebabkan terbentuknya salah satu atau beberapa dari stop codon ini, maka itulah yang disebut sebagai mutasi tidak bermakna. Kenapa disebut tidak bermakna? Karena jika enzim RNA polimerase sudah ketemu dengan stop codon, dia tahu artinya bahwasanya proses translasinya harus berakhir. Padahal sebenarnya belum berakhir. Akan tetapi karena memang terbentuk stop codon karena mutasi ini, maka proses translasi berakhir. Akibatnya adalah apa? Polipeptida hasil mutasi pada mutasi tidak bermakna ini lebih pendek ukurannya dari polipeptida yang seharusnya yang tidak mengalami mutasi. Saya contohkan di sini terjadi mutasi di triplet 1 2 3 4 ini ya, nomor 4. C mengalami mutasi menjadi A. Ini akibatnya kodonnya berubah yang awalnya GAG menjadi UAG. Dan UAG ini merupakan salah satu stop codon. Akibatnya gitu, yang seharusnya polipeptida yang dihasilkan dari proses sintesis protein ini terdiri dari 6 rangkaian asam amino, maka ketika tiba di penerjemahan atau translasi di kodon yang keempat di UAG, maka RNA polimerase berhenti untuk mentranslasi karena ketemu dengan stop codon. Akibatnya yang seharusnya di belakangnya ini masih ada kodon GUU yang mengkode valin, CUA yang mengkode asam amino leusin, maka tidak terjadi. Sehingga akhirnya polipeptidanya lebih pendek, hanya terdiri dari 3 asam amino, alanin, tirosin, dan glutamat saja karena sudah berakhir kena kodon stop. Oke ya. Nah, tadi sudah kita pelajari tentang mutasi karena substitusi basa nitrogen. Sekarang kita pelajari mutasi gen yang kedua, yakni mutasi pergeseran rangka atau frame shift mutation. Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada insersi, yakni terjadi penambahan basa nitrogen, sekali lagi terkait dengan nukleotida ya, pada DNA, sehingga akan mempengaruhi seluruh urutan asam amino pada polipeptida yang dihasilkan karena memang rangkanya bergeser. Seperti apa? Ini dia contohnya.
Jadi kita punya DNA asal dengan urutan DNA, kodon, serta polipeptida yang dihasilkan nantinya adalah alanin, tirosin, glutamat, valin, dan leusin. Nah, pada bagian yang saya tandai terjadi insersi atau penambahan atau penyusupan insert basa nitrogen sitosin di depannya C sini. Sehingga bisa kita perhatikan karena satu basa nitrogen sitosin yang menyisip di depannya C, di belakangnya T ini gitu ya, di sini, maka akibatnya terjadi pergeseran. Menyisip di sini ditambahi menjadi CCT bergeser, CCA bergeser, AGA, dan tersisa 1T. Sehingga di sini saya berikan tanda panah, terjadi pergeseran ke bagian lebih pinggir gitu ya. Dengan kata lain dia seperti memanjang karena memang disisipi oleh satu basa nitrogen. Satu basa nitrogen menyisip pada DNA, konsekuensinya RNAD-nya juga akan berubah kodonnya ya. Kemudian asam amino yang dikode juga akan berubah. Sehingga bisa kita lihat kalau polipeptida pada DNA asal terdiri dari alanin, tirosin, glutamat, valin, leusin, maka pada polipeptida dari DNA mutan ini berubah menjadi alanin, tirosin, glutamat yang saya warnai merah, inilah glisin, serin. Sehingga terjadi perubahan langsung. Tentu ada 3 asam amino yang berubah dan juga masih tersisa sampah gitu ya, sisanya yakni basa nitrogen T. Akibatnya efek yang dihasilkan itu akan jauh lebih besar daripada substitusi basa nitrogen tadi. Selanjutnya yang kedua adalah delesi. Kebalikan dari insersi, kalau insersi itu ada penambahan, penyisipan, kalau delesi ada kehilangan atau pengurangan basa nitrogen. Yang efeknya sama, nanti akan terjadi perubahan asam amino pada polipeptida yang dihasilkan. Di sini saya contohkan ya, terjadi delesi C. Jadi C yang di sini ini mengalami delesi, dia hilang. Akibatnya basa nitrogen di belakangnya itu akan maju ke depan, sehingga hasilnya akan seperti ini. Ini tanda panahnya menuju ke depan gitu ya. Akibatnya polipeptida berubah dari yang seharusnya alanin, tirosin, glutamat, valin, leusin berubah menjadi alanin, tirosin, lisin, arginin, dan fenilalanin, serta ada sisanya, ada sampahnya gitu ya. Sehingga udahlah polipeptidanya lebih pendek, terjadi perubahan besar-besaran pada asam amino penyusunnya, juga dihasilkan sampah. Sehingga bisa kita bayangkan perubahan fenotip yang dihasilkan akan jauh lebih besar dibandingkan pada substitusi basa nitrogen. Oke, jadi demikian, semoga membantu. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.